Bersikap ya bukan gurunya, bukan si pengajarnya, tetapi orang tuanya. Orang tuanya memiliki kedekatan emosional. Apa? Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya mungkin untuk pertama nih kita kenalan dulu dengan sobat muda di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rwanda. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2018. Adapun jabatan saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selaku Ketua Umum. Oke, untuk Ya, selamat sore. Saya Naufal Anifiansyah, angkatan 2019, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian Aksi dan Strategi di BEM FKIP periode ini. oke, itu tadi. Ya mungkin bisa diceritakan akhir-akhir ini sibuk ngapain aja sih? Kalau untuk saat ini dari BEM FKIP sendiri, kami kemarin disibukkan oleh penggalangan dana yang terjadi kebakaran di Kabupaten Nunukan. Nah, untuk sementara ini kami sedang merencanakan proker-proker yang sudah kami tentukan pada saat raker, dan di bulan puasa ini akan kami jalankan seperti itu. Pun kesibukan dari pribadi saya sendiri ya pastinya kerja. Ya, jadi kalau saya lebih khusus di bagian Kastrat. Jadi kalau belakangan ini saya sibuk itu lagi mengkaji mengenai program kerja BEM selama 1 periode ke depan supaya lebih terukur dan terstruktur. Nah, tadi kan beberapa kegiatan. Kira-kira di kondisi pandemi ini apa aja sih kendalanya? Kalau mengenai kendala, yang pertama ya anggaran. Jadi untuk BEM FKIP sendiri mengenai anggaran itu belum cair. Nah, sehingga ada proker-proker yang nantinya akan kami rencanakan itu belum bisa kami pastikan sebelum datangnya anggaran. Jadi untuk proker yang ingin kami jalankan di bulan Ramadan ini ya takjil seperti itu. Terus kajian-kajian Islami. Nah, kalau masalah anggaran nih, Ya. kalau misalnya sebelum bulan Ramadan nih belum cair kan? Ya. Jadi solusinya kira-kira seperti apa? Kalau dari BEM FKIP sendiri, kami ada bidang humas dan kewirausahaan. Jadi untuk mengenai takjil itu kan dari pengurus BEM patungan untuk memodali kewirausahaan itu. Usaha yang kita lakukan, hasil yang kita dapatkan itu nanti diputarkan. Itu yang nanti diberikan ke proker-proker yang akan kami jalankan. Sebenarnya kendalanya bukan hanya anggaran. Memang ada proker yang kami rencanakan itu harus dilakukan secara tatap muka. Cuman kalau misalnya dari Universitas Borneo Tarakan masih menerapkan sistem online, maka kami harus membuat plan B lagi dalam merencanakan kegiatan tersebut. Di situ sih kendala terbesarnya. Oh, berarti dananya tuh buat semacam kewirausahaan. Ya, ibaratnya kami yang membuat usaha, hasilnya itu kembali ke BEM untuk proker BEM. Itu ketika anggaran belum dijalankan. Pun pendapatan dari kewirausahaan itu mensupport kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, kalau bicara mengenai program kerja nih, selama menjabat, program kerja yang sudah dilakukan mungkin bisa Dian. Kalau mengenai program kerja yang telah disusun, ada proker pertama dari Departemen Pendidikan dan Pengembangan, yaitu Festival Anak Paguntaka. Jadi itu sudah terlaksana di bulan 3 ya, bulan 3 kemarin.
ada banyak sebenarnya, tapi dia bukan berupa broker, berupa apa ya istilahnya, kayak contoh penggalangan dana itu kan aksi ya, kemanusiaan. Oh, aksi iya. kemanusiaan penggalangan dana itu kan bukan tidak masuk di broker, tapi kan merupakan kegiatan dari BEM. Fungsional seorang mahasiswa kan sebagai menerapkan di Tridharma, mengabdi, tapi bukan dari broker. Mengenai tema kita hari ini tentang pendidikan di era milenial, mungkin bisa memberikan pendapat mengenai strategi apa sih yang perlu dibentuk untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Sebenarnya konteksnya itu bukan pendidikan di era milenial, ya kan? Memang untuk saat ini yang kita hadapi ya di era pandemi kan seperti itu. Ya. Jadi strategi yang dilakukan karena saat ini, hari ini kita sudah beradaptasi dengan keadaan yang ada. Mungkin pada saat awal-awal pandemi kita ini kaget, ya kan, bingung apa yang harus dilakukan. Sedangkan sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan kita diliburkan untuk melakukan pembelajaran via online. Nah, jadi teman-teman peserta didik dan juga para pendidik itu bingung strategi apa yang dilakukan. Tetapi di samping itu, seiring berjalannya waktu, kita menggunakan media atau digital, alat elektronik. Karena di milenial ini kecanggihan-kecanggihan elektronik itu semakin pesat, makanya dimanfaatkan kecanggihan-kecanggihan itu. Jadi peran guru itu yang pertama harus bisa dan juga harus menguasai adanya digital. Dan yang kedua, dari adanya digital itu, seorang guru harus bisa mencari sumber informasi dan juga sumber pembelajaran yang baru. Terus yang ketiga, guru juga harus dapat membuat suatu inovasi pembelajaran agar si siswa ini tidak bosan. Karena kita ketahui bahwa pembelajaran daring ini, ya kalau saya sendiri awalnya bosan, ya kan. Cuman sampai kapan rasa bosan itu? Seperti itu. Ya, berarti kita sebagai kaum milenial ini harus pintar-pintar ya memanfaatkan teknologi. Ya, betul. Begitupun harus ada timbal balik dari pengajar. Kalau kita diminta memberikan sumbangsi untuk pendidikan yang akan datang, kira-kira bentuk sumbangsi apa yang bisa Abang berikan? Apa tadi soal sumbangsi? Ya, masalah sumbangsi. Kira-kira dalam bentuk apa sumbangsi yang bisa diberikan untuk pendidikan yang akan datang? Ya, kalau saya mau lebih radikal, seharusnya calon-calon guru di masa sekarang ia bisa merubah mekanisme atau bahkan sistem pendidikan Indonesia yang sudah terlalu, saya rasa sudah terlalu ketinggalan zaman. Jadi kalau baca bukunya Paulo Freire, Pendidikan Alat Perlawanan, dia mengatakan bahwa sistem pendidikan di zaman sekarang itu seperti sistem bank. Jadi guru selalu menabungkan ilmunya, ibarat siswanya ini sebuah celengan, ditampung terus, sehingga tidak tumbuh pemikiran kritis oleh siswa. Saya rasa mahasiswa-mahasiswa sekarang yang khususnya ke depannya akan menjadi guru, sistem seperti itu bisa dirubah. Ya, saya tahu bahwa kurikulum 2013 sudah berusaha untuk mencapai hal itu. Ya, tapi kembali lagi dalam implementasinya, guru-guru yang menerapkan kurikulum 2013 adalah guru-guru yang sebelumnya dia itu dididik dengan kurikulum KTSP atau bahkan yang sebelumnya, kurikulum 2004 dan sebelumnya lagi, lebih jauh lagi. Jadi mereka belum terbiasa membangun sebuah metode pembelajaran yang baru. Terlepas dari peran guru, tanggung jawab guru sebagai pengajar, kita harus kembalikan lagi ke peran si orang tuanya. Jadi yang lebih dekat dari siswa tersebut adalah orang tuanya sendiri. Apalagi saat ini masa-masa pandemi. Secara garis pembelajaran itu dilakukan secara online. Jadi seorang guru tidak tahu ini apakah si anak ini akan belajar
apakah anak ini akan kuliah atau sekolah. Nah, jadi yang tahu adalah orang tuanya, dan orang tuanya seharusnya lebih menekankan si anak ini, karena kita ketahui sekarang gadget yang digunakan dengan salah, ya digunakan sebagai game, ya digunakan sebagai bentuk apa ya, kesenangan pribadi. Nah, seharusnya orang tuanya mengambil peran atas hal itu. Makanya orang-orang sering katakan bahwa adanya sistem daring, jiwa sosial seseorang itu akan terkikis, kan gitu. Sebenarnya ada penguatan di samping itu, bahwa si anak ini itu bisa belajar dari kesendiriannya untuk percaya bahwa dirinya itu bisa. Jadi dia bukan selalunya bergantung kepada orang lain, bukan dia selalunya bergantung sama teman-temannya. Dia harus percaya bahwa dirinya itu bisa. Dia bisa karena apa? Karena belajar. Seperti itu. Oke, mungkin ada tips-tips buat pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi kondisi pendidikan sekarang ini. Mungkin yang pertama ya literasi, meningkatkan daya baca. Sebenarnya kalau untuk saat ini minat baca itu besar, ya kan? Iya. Tapi dayanya kurang. Minat baca, kita setiap hari membuka WA kan membaca, tetapi daya kita untuk membaca buku kurang. Seperti itu. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Ada pesan-pesan yang panjang tentang ilmu pengetahuan, di skip. Nah, seharusnya kan itu adalah sumber pengetahuan hal-hal baru. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Terus yang kedua, menulis. Dari apa yang dibaca harus ia tuangkan. Karena hakikatnya ingatan kan pasti lupa. Yang abadi adalah tulisan. Seperti itu. Oke, mungkin dari abang sendiri. Ya, kalau dari saya mungkin ini khususnya lebih untuk mahasiswa ya. Ya. Pun kalau untuk pelajar SMA, jadi coba tolong dopamin detoxnya itu dirubah kembali. Dopamin detox itu standar kebahagiaannya. Jadi kan biasanya remaja, khususnya siswa SMA dan mahasiswa, dia itu kalau butuh kebahagiaan, dia selalu larinya ke game atau nongkrong di kafe. Coba itu dikurangi pelan-pelan, diganti menjadi ya seperti tadi contohnya membaca mungkin atau menulis. Jadi kalau dia jenuh, dia larinya ke hal-hal yang positif. Jadi juga meningkatkan minat dan daya baca. Mungkin itu sih. Tolong dirubah dopamin detoxnya. Oke, tadi solusi yang tips yang pertama itu kan mengembangkan budaya literasi. Kemudian yang kedua mengubah kebiasaan. Gimana seharusnya kebiasaan yang bagus, ketika kita jenuh kita bisa lari ke sana. Oke, mungkin kita akan break dulu sejenak selama 2 menit. Oke, kita kembali lagi. Mungkin langsung saja nih, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari @nuraini_hrn28. Pertanyaannya, apa sih tantangan dalam menjalankan organisasi, terkhusus BMFKIP di masa pandemi seperti ini? Untuk tantangan organisasi, entah itu di lingkup eksternal ataupun internal, yang pertama anggotanya sendiri. Jadi tanggung jawab dari si pengurus itu apa ya, kayak lalai gitu nah terhadap tanggung jawabnya. Nah, sebenarnya musuh terberat bukan musuh sih, tantangan terberat itu yaitu ketika pengurus-pengurusnya itu malas, dia kesampingkan tanggung jawabnya, sehingga ketika dia malas maka organisasinya tidak jalan. Seperti itu. Terus tantangan yang kedua, mungkin teman-teman belum memiliki kompeten dalam berorganisasi. Ya, walaupun berorganisasi itu adalah proses, ya makanya sama-sama belajar. Tetapi di samping dari proses itu,
harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena sudah tidak berkompeten, apalagi bisa diiringi dengan kemalasan, ya kapan ada kemajuan kalau seperti itu. Kalau dari saya sih tantangan terberatnya itu. Itu untuk BEM ya, BEM FKIP ya? Ya, terkhusus BEM FKIP. Apa ya? Saya rasa saya senada dengan ketua saya. Karena emang kepengurusan itu nyawanya adalah ya internalnya, pengurusnya. Kalau pengurusnya tidak solid dan tidak aktif, sulit menjalankan kepengurusan. Mungkin itu sih. Kira-kira nih solusinya kalau seperti yang tadi dibilang, tantangan terberatnya itu pengurusnya sendiri. Ya. Jadi gimana nih solusinya? Kalau dari saya sih, untuk memupuk semangat teman-teman pengurus, ya yang pertama membangun komunikasi. Jadi komunikasi dari ketua dan juga para pengurus inti dan juga anggota-anggota itu harus terjalin dengan baik. Nah, jangan sampai ada miskomunikasi. Sebenarnya yang menjadi kemalasan dari si pengurus itu mungkin kurangnya support, mungkin dari teman ataupun dari ketuanya sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri, saya selalu mensupport anggota-anggota saya untuk bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik. Nah, walaupun ya saya kembalikan sih sebenarnya ke mereka. Adapun kesibukan kalian, ya kalian selesaikan itu. Tapi seketika BEM ini memanggil, ketika BEM ini ada hal yang ingin dikerjakan, maka ya mengusahakan untuk hadir seperti itu. Oke, jadi solusinya tuh harus ada komunikasi yang baik antar pengurus satu dengan yang lainnya ya. Iya, saya tambahkan ya. Ya, silakan. Ya, jadi ada banyak sekali gaya kepemimpinan. Untuk kepengurusan BEM itu yang kami terapkan. Untuk mengokohkan kepengurusan, kami lebih mengutamakan ikatan emosional antar pengurus. Jadi ada contoh pemimpin yang kalau pengurusnya salah atau pengurusnya lambat datang pada saat rapat, dia marah. Atau ada yang menaruh tarif apabila pengurusnya salah, didenda. Itu kan ada banyak sekali contoh-contoh gaya kepemimpinan. Ya tidak salah, tergantung bagaimana sikap si pemimpin. Tapi kalau kami di BEM FKIP, itu yang kami kedepankan, ikatan emosional antar pengurus. Oke, itu tadi tantangan dalam menjalankan organisasi dengan solusinya ya Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, dari Ed Asmauti. Pertanyaannya, apa sih tanggapan Bang Naufal tentang learning loss di Indonesia, khususnya saat pandemi sekarang? Itu memang learning loss, apalagi di saat pandemi begini, memang ada persentasi kemungkinan untuk terjadi. Mungkin sekitar 30% bahkan lebih. Kenapa? Karena ya itu tadi, menyepelekan pembelajaran media daring. Jadi kalau pertanyaannya apa pendapat kami soal learning loss, ya sangat disayangkan sekali. Tapi kita sama-sama berharap semoga tidak terjadi. Dan seperti pesan-pesan kami sebelumnya, untuk para pendengar, kalau itu diindahkan, saya rasa kemungkinan untuk learning loss bisa diperkecil. Selanjutnya, bagaimana abang-abang ini menyikapi siswa-siswa yang masih meremehkan proses pembelajaran di sekolah? Kalau dari saya, dalam bentuk penyikapannya itu, karena si guru tidak bisa bertatap langsung dengan siswa, itu tadi yang saya katakan, yang ambil sikap ya bukan gurunya, bukan si pengajarnya, tetapi orang tuanya. Orang tuanya memiliki kedekatan emosional terhadap si siswa. Jadi untuk menunjang semangat belajar si anak ini, ya kembali ke orang tuanya. Karena guru, ya apalagi sekarang, sebenarnya apa yang sudah disampaikan ke guru dengan secara tatap muka ini, ya, itu mungkin ada siswa-siswa yang memang memiliki daya tangkap yang minim.
Nah, sedangkan dibenturkan dengan masa pandemi seperti sekarang, via pembelajaran secara online itu ya bagaimana dengan yang si anak itu, sedangkan tatap muka aja dia lambat, apalagi dilakukan secara online. Jadi dikembalikan ke orang tuanya. Peran orang tuanya itu yang bisa meningkatkan si pembelajaran si anak ini. Ya, Kalau saya sih itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Abang? ya kemudian juga mungkin ini untuk kedepannya, atau mungkin juga untuk guru-guru sekarang yang kalau ada yang nonton kan, atau mungkin untuk calon-calon guru, cobalah lebih aktif dan lebih utuh dalam menganalisis minat dan bakat siswa. Itu akan meningkatkan minatnya untuk belajar. Jadi kita ada mengenal istilah long life education, belajar seumur hidup. Itu juga bisa dimaknakan bahwa belajar ya tidak hanya di bangku sekolah. Lalu juga kita pernah melihat istilah bahwa penyamarataan pendidikan bukanlah bentuk seperti yang kita gambarkan sekarang, yang ikan dipaksa memanjat pohon atau monyet dipaksa untuk berenang. Nah, itulah gunanya, itulah pentingnya bagi guru, bagi calon pendidik untuk menganalisis minat dan bakat siswa. Jadi kita tempatkan prioritas, kita tentukan skala prioritas bagi siswa-siswa yang punya minat dan bakat di bidang tertentu. Saya rasa itu menjadi salah satu solusi. Ini sistem pembelajaran Amerika ya. Ya. Amerika. Oke, itu mungkin buat para guru atau calon-calon guru bisa mengembangkan bagaimana mengetahui minat dan bakat siswanya, bisa menyesuaikan lah. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir juga dari pendengar. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa menjadi referensi untuk sobat muda yang ada di rumah. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sobat di rumah. Ya, kalau saya, kesimpulan daripada podcast pada sore hari ini, jadi pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran. Ya, pendidikan ini bukan diartikan secara formal, bahwa pendidikan itu ada yang non formal, ada yang formal, yang dimana kita harus terus belajar, bukan hanya di sekolah, dan rumah juga itu adalah sekolah. Dan juga dari era milenial, kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Kita harus pintar, kita harus dewasa dalam memainkan media sosial, terus digital, gadget kita, seperti itu. Dan juga harus bisa memanajkan waktunya, karena kita tahu sekarang ya dia belum paham kapan waktu ia belajar, kapan waktu ia bermain, dan kapan waktunya ia bersenang-senang, dan kapan waktunya ia bersama keluarga. Nah, itu yang menjadi persoalan untuk saat ini. Pesan dan kesan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke UKM Radio telah menyediakan wadah yang sangat positif bagi mahasiswa UBT, bahkan untuk masyarakat Kota Tarakan. Saya rasa jika program ini terus dikembangkan, suatu saat akan ada masanya program ini jadi podcast Deddy Kobuzer, close the door Trituan, kan bisa jadi. Itu harapan kita bersama. Itu kesan saya untuk podcast ini. Pesan saya ya, terlepas dari mengenai apa pembahasan kita sore ini, pesan saya untuk UKM Radio, konsistensi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, sehingga ini juga bisa menjadi wadah untuk mahasiswa bisa mengeluarkan argumennya, mengeluarkan isi pikirannya, kita kupas sama-sama. Karena memang kampus adalah lumbungnya intelektual, dan UKM Radio yang memang sudah seharusnya lah menjadi wadah untuk menyebarkan
intelektualitas itu. Terima kasih. Oke, mungkin paling terakhir nih, kira-kira bagaimana cara abang-abang ini mengatur waktunya, memanage waktunya? Baik itu dari segi belajar, berorganisasi, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dari saya Ya. yang selalu sok sibuk ini. Kalau dari saya sendiri sih, kalau manajekan waktu itu, ada senior saya pernah mengatakan, jadi senior saya mengatakan tuh waktu itu bukan diatur, tapi waktu adalah dibuat. Jadi ketika waktu itu diatur, maka peraturan itu akan goyah. Tetapi kita buat, maka dia ada. Jadi kalau saya sih, kapan saya waktu saya kerja, kapan waktu saya kuliah, kapan waktu saya untuk mengatur kepengurusan saya di BEM, itu saya buat. Ya kalau lebih tertulisnya ya buat rundown acara keseharian. Hari ini kita mau ngapain, besok, lusa. Jadi itulah hal-hal kecil yang bisa mengatur kita itu terhadap kesibukan-kesibukan yang ada. Kalau saya gitu. Oke, berarti lebih ke yang mana prioritas dulu kan? Iya, itu. Ya itu kalau sudah jadi mahasiswa kan, Ya. saya rasa sudah waktunya lah untuk berpikir konseptual, berpikir jauh ke depan. Saya rasa mahasiswa sudah bisa menerka apa yang akan dia lakukan ke depannya, lalu dia membuat skala prioritas, mana yang dia dahulukan. Tergantung kan substansinya yang mana dianggap lebih penting, yang itu dikerjakan lebih dahulu. Kalau suatu saat ada yang berbenturan kan, itu sih. Oke, berarti dapat kita simpulkan nih, cara memanage waktu tuh, misalnya kita harus tahu yang mana prioritas, kemudian kita bisa membuat random kegiatan yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja. Untuk sobat muda yang di rumah, itulah pesanan kesan serta tips bagaimana memanage waktu dari narasumber kita kali ini, yang juga sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atau pantengin terus di sosial media akun Instagram @ukmradio. Sekarang saatnya kami pamit undur diri dari Jalan Amal Lama RT 4 Lantai 6 Rektorat Lama, Sekretariat UKM Radio Universitas Borneo Tarakan. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.